Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah di Alkitab berkaitan dengan pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan dicatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, di mana di sana ada proses pembuatan anak lembu emas yang dibuat dari emas dalam bentuk patung, saudaraku. Dan ketika Musa melihat itu, maka dua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan yang ada di tangannya, karena dia baru saja turun dari gunung Sinai, dilemparkannya menjadi pecah, dan dia marah sekali dengan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dipimpin oleh Harun tatkala Musa naik menjumpai Tuhan di gunung Sinai. Dan sesudah itu, saudaraku, Musa pula lah yang akhirnya datang bermohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan tetap mau menyertai bangsa Israel sampai tiba di tanah Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi sayang, saudaraku, permintaan Musa ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, "Aku akan mengirimkan malaikatku." Dan Musa tetap tidak mau, saudaraku. Dia berkata, "Bila engkau tidak beserta dengan kami tidak mau berjalan." Lalu Musa kembali naik ke gunung Sinai dan kembali mendapatkan dua loh batu yang baru, dicatat dalam Keluaran 34, saudaraku. Dan di sana akhirnya Musa kembali mendapatkan dua loh batu itu, lalu dia ingin turun dan Musa berlutut ke tanah. Dicatat dalam Keluaran 34 ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Itulah permohonan Musa, saudaraku, karena dia betul-betul membutuhkan penyertaan Tuhan dalam memimpin perjalanan bangsa Israel. Apakah saudara juga orang yang membutuhkan penyertaan Tuhan, namun juga saudara menyadari bahwa begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang saudara lakukan? Bagaimana Musa mendapatkan penyertaan Tuhan? Bagaimana Musa melembutkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki sebagai syarat supaya Tuhan terus menyertai perjalanan Musa dengan bangsa Israel? Dalam ayat yang ke-10 dari Keluaran 34 dikatakan firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Bukan cuma disertai, saudaraku. Tuhan berkata ada perbuatan yang ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya dan perbuatan yang dahsyat. 3 hal itu, perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya dan perbuatan yang dahsyat, itu yang Tuhan mau lakukan. Dan saudara juga menginginkan hal itu, bukan? Bagaimana Musa mendapatkan itu? Apa yang Tuhan mau? Apa syaratnya? Tuhan katakan, yang pertama Tuhan berkata, "Ayo, jadikan aku nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat lagi bagimu patung." Itu dikatakannya di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-11, "Tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu segala musuh-musuhnya." Sebaliknya dikatakannya, ayat 12, "Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi ini, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mezbah-mezbah mereka harus kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Yang pertama, kalau saudara ingin mendapatkan pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dahsyat,
jangan menduakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-16, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Yang kedua, yang diperingatkan oleh Allah kepada Musa adalah berhati-hatilah dalam bergaul. Jangan sampai pergaulanmu merusak kecintaanmu kepada Tuhan. Jangan sampai kecintaanmu kepada sesama atau apapun juga mencuri, mengambil cintamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu yang paling engkau cintai. Itu sebabnya hati-hati dalam pergaulan, sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan yang ketiga, saudaraku, ayat 18, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Lalu ayat 21, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian itu. Yang ketiga, untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dari Tuhan, untuk melihat sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi, dan untuk mengalami kedahsyatan dalam Tuhan, Tuhan berkata, peliharalah ibadahmu. Pelihara ibadahmu. Jadikan Tuhan nomor 1, jangan ada ilah lain. Hati-hati dengan pergaulanmu, dan peliharalah ibadahmu kepada Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, walaupun tadinya Tuhan tidak mau menyertai mereka, tetapi oleh karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan hatinya dilembutkan. Dan Tuhan kembali melakukan hal-hal yang ajaib, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang dahsyat. Doa saya, saudara dan saya pun mengalami hal yang sama. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.